kalau mau terbebas dari hukum sudah pasti. Kan begini, kami beranggapan bahwa penersangkaan itu tidak justified, melanggar undang-undang, bahkan melanggar hak asasi manusia. Saya mengatakan kasus ini jangankan ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian penersangkaan, diproses saja tidak layak. Karena from the beginning kita mengatakan ini masih dalam ranah konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dilindungi oleh konstitusi. Karena itu saya sebagai lawyernya tidak rela mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal buatan seperti ini. Nah karena itu kita berusaha menggunakan segala cara, saluran untuk meminta perhatian. Tidak hanya penyidik tetapi seluruh rakyat Indonesia dan juga penguasa. Jangan lagi terulang yang seperti ini. Terlalu banyak korban-korban mereka ditersangkakan ketika mereka bicara untuk urusan publik. Seperti kata Rocky Gerung misalnya. Apa salahnya seorang warga negara bertanya kepada kepala negaranya? Kepala negara itu kan anak buahnya warga negara, rakyat. Bertanya, ijazah yang kau pakai itu asli atau tidak? Bahasanya begitu. Kan dia tidak lagi menjadi kepala negara. Tetapi jangan lupa, pertanyaan ini sudah diajukan 3-4 tahun yang lalu. Sekarang ini kan buntut dari ini semua kan. Nah, karena itulah kita tidak rela orang dikriminalkan. Kami menganggap ini kriminalisasi, ditersangkakan. Jadi bukan soal gagah-gagahan. Kalau untuk pembuktian ijazah itu asli atau tidak, ada CLS Citizen Lawsuit di Solo sana. Apakah berani Pak Jokowi masuk ke arena sana untuk pembuktian ijazah karena sudah dalam proses pembuktian di sana. Kalau di sini tidak, ini adalah kriminalisasi pemidanaan. Yang dicari adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal ujaran kebencian, pasal ngedit dokumen dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah nanti akan dibelokkan bukan pembuktian ijazah itu asli atau tidak karena memang bukan forumnya, tetapi hakim dan jaksa sibuk mencari-cari kesalahan dari TRR ini, Tifa, Roy, dan Rismond. Karena itu menurut saya kita minta perhatian semua komponen. Makanya kita tidak hanya ke MK, tapi juga ke Komnas HAM, ke Komisi 3 DPR. Karena kalau kita hanya mengandalkan polisi atau penyidik yang diduga masih sangat kuat kaitannya dengan kekuatan Solo, maka orang mengatakannya Parcok yang Solo dan lain sebagainya, maka akan berat bagi kita kemudian untuk melihat adanya fairness, adanya equal treatment dalam proses penegakan hukum kasus ini. Udah ada jawaban dari Komisi 3? Ada respon tidak? Ada respon dari ketuanya, masih mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, tapi saya WA lagi, Habibur Rahman belum menjawab lagi. Jadi melalui televisi ini kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja sebagaimana KM 50 dulu. Karena itu kita buka ke ranah politik, ranah publik mengenai kasus ini. Nanti orang bilang katakan, loh ini kan kasus hukum. Orang tahu ini not only ini hukum saja, tetapi ini juga kental politiknya. Kental ada equal treatmentnya, kental ada pengaruh geng Solo terhadap kekuasaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau tidak mungkin di Barreskrim Mabes Polri sebelumnya mengenai laporan mengenai penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu itu dihentikan begitu saja. Padahal banyak sekali bukti atau alat bukti yang bisa diajukan sebagai sebagai fondasi agar kasus ini betul-betul diperiksa apakah ijazah itu palsu atau asli. Gimana Bung Rifai menanggapi, meresponnya? Ada yang disebut ini kriminalisasi. Pak Jokowi pasti juga udah mendengar dong. Dia bilang tidak. dan bagaimana tadi Bung Refli tegas menyebutkan Parcok lah, apalah. Saya nyebut Parcok itu kan niru orang lain aja kan. Jadi kembali lagi ini kan argumentasi lawyer ya. Kalau kami memahami argumentasi yang dibangun, tapi ini kembali lagi mumpung di televisi saya ingatkan publik juga bahwa yang tapi sebelum jadi lawyer saya begini juga argumentasi saya. Bahwa you can check it ya kan. Lagi-lagi kami meyakini betul tindakan fitnah maupun pencemaran yang dilakukan oleh Pak Roy CS atau Pak Roy CS ya semua ya. Bukan Roy CS. Tidak ada kaitannya. Itu Roy CS. Tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun kegiatan akademik. Dan itu fakta. Silakan publik melihat searching di sosial media seluruh tayangan mereka dari bulan Januari sampai dengan April 2025, 4 bulan berturut-turut. Kami menemukan 31 objek. Mereka memfitnah, menghina Pak Jokowi, menyatakan ijazah palsu, menggunakan ijazah palsu. Tapi sebelum memfitnah dan menghina Pak Jokowi kan permintaannya jelas, pembuktian bahwa ijazah ini
asli atau palsu saat Bukan. itu? Tidak, balik lagi. Yang kita laporkan adalah tidak ada satu kalimat pun mereka mengklaim diri sebagai peneliti ataupun melakukan kegiatan akademis. Itu Keliru. Nah, itu Coba fakta. Anda lihat Itu fakta. interview Dr. Tifa pada tanggal 15 April. Dia mengatakan peneliti. Ya, Coba lihat. itu clear. Tanggal berapa? Itu clear. Tanggal 15 April, Dr. Tifa Ya, nanti ketika kita saling diinterview- buktikan aja. Ketika Karena- di interview kami sebagai peneliti katanya. Baru setelah Itu ketika dia mengunjungi UGM. baru setelah kami laporkan di statement 30 April, nah Gitu. beberapa minggu kemudian mereka langsung membangun alibi seolah-olah peneliti. No. Tapi kan Seolah-olah Jokowi sedang White melakukan Paper itu penelitian. juga memang setelah di status Jauh, tidak tapi bulan sangkatan. Agustus, Mbak. Itu baru bulan Agustus. Jadi Anda kembali bisa lagi. enggak bikin buku itu Ini alibi-alibi. sebulan 2 bulan. Apalagi Jokowi White Paper itu dikatakan Dr. Ridho Rahmadi mengatakan bahwa apa yang ditampilkan Dr. Tifa itu setara dengan S3. Bayangkan. Oke. Saya lanjutin. Anda bisa nggak membuat sebuah karya yang dianggap setara Oke. dengan S3 dengan 1 bulan 2 bulan saja? Jadi- Oke, Ini jadi itu karya yang long term, ceritanya lama. memang lagi on process, ongoing ya. Benar. Iya. Oke, Tapi kalau silakan, kami Bu lihat Rifai. ya, dan kalau dilihat Dan- di tayangan dan bisa kalau dicek. betul akademis, mana mungkin Nusa Kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. 1 miliar % palsu. Itu kan kalimat-kalimat yang jauh dari Nah, kalimat kita harus akademis, membedakan ya. ya, Itu satu. Jadi antara kami Bentar, melihat bentar. ini semua komunikasi dan argumentasi aksi. yang dibangun Iya. untuk membingungkan publik bahwa seolah-olah penelitian, dan kami paham lah itu gaya-gaya pengacara selalu seperti itu. Cuma saya sudah yakin baik polisi, jaksa, hakim tidak akan Bukan terkecoh. pengacara saat itu, bukan Bung pengacara Roy, Don saat Tifa, itu. dan Rismon. Enggak, dia akan tetap melihat semua lawyer akan membangun alibi. Ini yang membangun alibi pertama kali lawyernya loh, menyatakan di Lawyer yang mana? Ya nanti lihat di tayangan. Abang belum masuk waktu itu. Nah dari situ masuk. Bung Refli belum join ya? Dan saya tanggapi. Ini alibi murahan ya. Udah sering terjadi kok yang seperti ini. Tapi saya yakin juga hakim tidak akan terkecoh. Karena yang kami laporkan adalah 31 objek. Silakan dilihat di Oke. 31 objek yang paling Satu, yang yang paling krusial Kedua 3. Mbak, buku baru muncul bulan Agustus. Ini kan hanya Tapi tadi replika. udah dijawab, karena jadi kan butuh proses kembali untuk lagi membuat ini buku. hanya alibi yang dibangun. Nah terus Anda bisa apakah bikin polisi setara berpihak disertasi hanya Maaf, waktu ini 3 gampang aja bulan. saya satu fakta ya. Kami sebagai kuasa hukum tidak pernah meminta-minta untuk penahan. Tapi kalau relawan berkali-kali meminta untuk penahan. Nyatanya ditahan nggak? Tidak kan? Artinya polisi tidak bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur. Polisi itu Karena dikontrol kasusnya oleh Solo lemah menurut saya soalnya. terlalu berlebihan. Nah, soal kasus lemah tidak lemah, biarkan nanti di persidangan. Apalagi di pasal 312 maupun di pasal 434 KUHP baru, lebih kurang gini Mbak. Dalam konteks delik penghinaan atau fitnah, si tertuduh bisa dia membuktikan kebenaran tuduhan